bukan konflik kepentingan, tetapi konflik terhadap sebuah norma masuk di dalam retribusi atau masuk di dalam pajak daerah. Ingat ya, ini adalah dana perimbangan pusat daerah. Assalamualaikum Tretan. Selamat datang dan selamat bergabung di Raja Warta Channel. Jika sebelumnya kami sudah mewawancarai Ketua Umum KPSIS atau Komunitas Pejuang Surat Ijo, dan beliau, yakni Pak Haryono, mengatakan bahwa perjuangannya sudah menuai titik terang. Kenapa? Karena beliau sudah menerima surat tembusan dari Kemendagri. Nah, untuk itu, apa sih isi surat dari Kemendagri itu dan apa makna secara hukum menurut pakar hukum? Nah, kami saat ini mengundang Dr. Pak Sri Setiaji SHM. Kepada beliau nanti kita akan tahu apa sih makna surat dari Kemendagri atas yang ditembuskan ke Gubernur Jawa Timur, bahkan ke Menteri Dalam Negeri, dari Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, DPR, Wali Kota, Ketua DPRD Surabaya, dan Ketua KPSIS. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Dr. Sri Setiaji SHM Hum. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sri. Selamat malam. Dalam suasana Hari Kemerdekaan. Iya. Merdeka. Merdeka Pak Sri. Pak Sri, beberapa hari lalu kan ini KPSIS ya, Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya, mendapat surat tembusan dari Kemendagri. Di mana dalam surat ini sekilas yang ingin saya sampaikan bahwa surat klarifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Nah, mungkin Pak Sri, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih detail, saya ingin tahu sepanjang sepengetahuan Pak Sri, bagaimana sih perjalanan KPSIS selama ini sehingga KPSIS dalam tanda petik melawan pemerintah Kota Surabaya? Bisa dijelaskan Pak Sri? Secara historis, saya mengikuti perkembangan para pejuang, tanda petik. Dalam arti, kalau kita flashback, ada kata perlawanan, ada kata pemberontakan. Itu stigma yang dibuat oleh para kolonial zaman dulu. Diponegoro itu memperjuangkan hak atas tanahnya. Itu juga terhadap beberapa komunitas di Surabaya ini. Tolong jangan distigma itu merupakan sebuah perlawanan. Itu sebuah perjuangan. Artinya apa? Kalau orang memperjuangkan itu mesti mempunyai hak. Ada hak yang melekat. Tapi kalau perlawanan itu stigmanya negatif. Itu jangan di ini. Jadi harus ada pembedaan. Nah, saya melihat KPSIS ini continue, konsis, dan terus on the track. Terus melakukan. Hingga kemarin infonya ada satu semacam surat dari Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada KPSIS. Nah, saya juga belum melihat apa isi dari surat itu. Mas Ade bawa ini kayak. Oh iya, ini memang saya siapkan. Biar Pak Sri kalau lihat seperti ini kan nggak perlu lama. Jadi saya ingin tunjukkan ini surat yang dibangga-banggakan oleh KPSIS. Mungkin saya beri waktu beberapa menit untuk membaca. Ya, Tunggu Pak Sri. cukup. Barusan kan ada hak yang diperjuangkan. Ya, Ya, bisa dijelaskan sekilas saja hak yang diperjuangkan KPSIS itu apa, Bang? ya. Jadi
KPSIS itu memperjuangkan sebuah hak atas tanah yang saat sekarang menjadi sebuah konflik. Bukan konflik kepentingan, tetapi konflik terhadap sebuah norma yang diatur, yang ada di dalam regulasi kita. KPSIS berpedoman kepada ketentuan konversi UPA dan seterusnya berkaitan dengan hak atas tanah bekas egendom partikelir maupun egendom kepunyaan orang asing. Sisi lain, pemerintah kota berpedoman kepada rejim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berkaitan dengan masalah perbendaharaan negara disebut dengan sebuah aset. Ini konflik norma. Banyak bimbingan saya ada 3 mengambil juga tesis terhadap ini. Disertasi terhadap ini, Mas Ade. Konflik inilah yang seharusnya pemerintah pusat yakin seyakin-yakinnya dan bisa untuk menyelesaikan konflik norma ini. Itu Mas Ade. Kalau Pak Sri sendiri melihatnya dalam konflik norma tentu pijakan hukum ya. Kira-kira kalau yang menurut kacamata Pak Sri yang paling kuat itu sebenarnya KPSIS atau pemerintah Kota Surabaya? Ya, kalau saya melihat konflik norma ini terjadi, KPSIS merasa yang diperjuangkan KPSIS merasa bahwa itu adalah egendom murni yang bukan egendom Gemeente. Di sisi lain, kalau egendom Gemeente itu adalah memang hak dari pemerintah Kota Surabaya. Tapi kalau egendom itu murni, itu adalah hak masyarakat. Itu ketentuan UPA-nya ada, ketentuan konversinya ada. Tanah yang lagi dikuasai negara setelah berakhirnya ketentuan konversi tahun 1981, maka siapa yang menguasai dialah yang berhak menerima. Ada sebuah misleading terkait dengan peraturan perundangan tahun 1977. Ada sebagian masyarakat yang membuat hubungan hukum dengan pemerintah kota, tanahnya diberikan ketentuan sesuai dengan perda saat itu, itulah namanya surat hijau. Jadi seperti itu. Nah, KPSIS, kalau saya melihat, loh ini nggak benar. Waktu itu dikomandoi sama Pak almarhum Dr. Taufik Iman Santoso dari Ubaya. Nah, itu ingin berjuang, ingin dikembalikan. Persoalannya, ada sebagian yang sudah terlanjur masuk menjadi aset dengan sertifikat hak pengelolaan. Sebenarnya sederhana persoalan ini. Lakukan verifikasi. Yang memang Gemeente itu miliknya pemerintah kota, ya sudah itu tidak bisa diganggu-gugat. Perolehan pemerintah kota secara resmi itu tidak bisa diganggu-gugat. Tanah bekas gajaran tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi sebaliknya, kalau itu tanah memang egendom murni milik swasta, ya sudah itu berikan kepada masyarakat yang sudah menempati bertahun-tahun. Itu aja persoalannya. Cuman keberanian, kewenangan yang melekat kepada BBN, kepada Kemendagri, rupanya, mohon maaf, mungkin belum paham terhadap apa yang klarifikasi. Kalau saya baca ya, di sini ada klarifikasi peraturan. Apa klarifikasi di sini? Sebenarnya kalau menurut saya, klarifikasi terhadap eksistensi terhadap tanah yang saat sekarang menjadi HPL, apakah benar perolehannya? BPN punya data kok. Berikutnya, karena
Pak Sri sudah menjelaskan sekilas sejarah perjuangan KPSIS terhadap haknya. Namun sekarang kita masuk ke surat yang saya maksud ini. Ya. Surat klarifikasi peraturan daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2022 atas hunian tanah surat hijau Kota Surabaya. Ya. Apa sih sebenarnya yang diperintahkan oleh surat ini? Kenapa pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, ingin mendapatkan klarifikasi terhadap Perda nomor 1 tahun 2000? Karena berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang dana perimbangan pusat daerah, itu diatur secara rinci mengenai apa itu retribusi, apa itu pajak, apa itu pajak daerah, secara terperinci sangat jelas. Nah, KPSIS melakukan sebuah action kepada pemerintah pusat bahwa kalau tidak salah minta penghentian terhadap retribusi. Retribusi Ya. yang selama ini sudah ditarik oleh pemerintah Sudah kota. ditarik oleh. Memang dalam konteks yuridis ini ada dua misalnya, yuridis, empiris. Dalam konteks yuridis, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemerintah pusat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap produk peraturan daerah, maka satu-satunya jalan adalah melakukan klarifikasi. Surat dari KPSIS yang dikirim kepada pemerintah pusat ini luar biasa ya. Saya katakan saya apresiasi, dan sekaligus ini merupakan sebuah reflektif dan konstruktif dalam bingkai hierarki birokrasi. Mei dikirim, Agustus ada jawab. Ini sebuah refleksi, respon yang bersifat reflektif dan mencoba untuk merekonstruksi terhadap Perda nomor 1 tahun 2022. Kan klarifikasi Pak Sri ya. Ya. Apakah ada sesuatu antara Perda dan undang-undang ini yang perlu disinkronkan? Itu bagaimana Pak Sri? Ya, kenapa diklarifikasi? Inilah yang menjadi persoalan. Apakah surat hijau itu nanti masuk di dalam retribusi atau masuk di dalam pajak daerah? Itu yang ingin diklarifikasi. Terkait sebentar. Kan biasanya kan IPT kalau surat hijau itu. Iya. Apakah dalam undang-undang itu disebutkan? Atau memang tidak ada atau tidak dikenal IPT itu bagaimana Pak? Kalau IPT itu yang dikenal itu izin dan pemanfaatan tanah terhadap aset daerah. Ya, tanah terhadap aset daerah. Izin pemanfaatan terhadap tanah. Tanahnya siapa? Tanah aset daerah. Nah, karena di sini punya aset daerah, di dalam ketentuan umum Undang-Undang 1 tahun 2022 kalau tidak salah Pak, angka 68, pasal 1 angka 68, itu ada kaitannya izin pemanfaatan. Izin pemanfaatan itu berkaitan dengan masalah spesies, penataan guna tanah. Misalkan ada pengembang mau manfaatkan tanah, itu spesies, tata ruang yang diatur, maka dia kena apa? Apakah itu pajak daerah? Apakah itu retribusi daerah? Sama saja dengan IPT nantinya. Karena di dalam pasal 98 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu menyebutkan retribusi bisa diberikan, dikenakan kepada orang atau badan hukum apabila memanfaatkan aset daerah. Nah, di sini juga ada dua hal yang perlu untuk diklarifikasi. Maka ini disampaikanlah oleh pemerintah pusat kepada gubernur. Gubernur sebagai wakil Kepanjangan tangan pemerintah pusat, Medebawin namanya, dia yang harus memberikan pemahaman, berikan klarifikasi kepada pemerintah daerah. pemerintah kota Surabaya. Sampai wis bener apa belum, Pak Wali?
Pak Ketua Dewan, karena ini perda loh produknya. Kalau perda itu pemerintah daerah. Ya. Pemerintah daerah itu adalah wali kota bersama dengan DPRD, bukan wali kota murni. Nah, ini sampean takoni DPRD, paham nggak terhadap ini? Mau nggak mengklarifikasi? Perda itu adalah produkmu. Jangan DPRD diem, kasihan wali kotanya. Ini DPRD kemarin gedok, dok. Sekarang Diminta klarifikasi. Kembali lagi masih di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tadi kan disebutkan ada retribusi ya. Ada retribusi pemanfaatan aset daerah. Kalau surat ijo menurut Pak Sri masuk di mananya itu? Untuk surat ijo kan sekarang ditarik retribusi. Ya. Apakah di undang-undang itu dijelaskan? Surat ijo itu kan istilahnya. Istilah surat ijo itu istilah. Kalau dulu saya jelaskan ada surat hijau, ada surat orange, ada surat putih. Surat hijau itu adalah resmi yang juga diberikan kepada masyarakat, kepada kawasan dan masyarakat. Bahwa itu adalah kawasan hunian, bahwa itu kawasan industri, bahwa itu kawasan perdagangan jasa itu. Nah, kebetulan bentuknya adalah hijau, maka disebut surat hijau. Sebenarnya itu bentuk status penggunaan, peruntukan dan penggunaan hak atas tanah. Semacam jenis usaha gitu ya. Ada perdagangan jasa, ada tempat hunian, ada tempat industri. Itu kalau sudah hijau, berarti itu sudah murni masuk perencanaan tata kota dan menjadi detail rencana tata kota, maka diberikan surat hijau. Itulah apa fungsinya surat hijau, yaitu menyatakan ada hubungan antara pemerintah kota terhadap pemegang surat hijau. Hubungan apa? Nah, ini apakah itu hubungan sewa, apakah itu hubungan retribusi, apakah itu hubungan daripada pajak daerah? Inilah yang diminta klarifikasi. Kalau menurut Pak Sri, apa hubungan apa antara Pemkot dan penghuni surat hijau saat ini? Ya, kalau pakai rejim lama itu hubungan antara pemanfaatan sewa menyewa. Dibenarkan dalam undang-undang ini. Kalau menurut undang-undang ini harus ditegaskan. Kota, pemerintah kota ini minta pada masyarakat ini berkaitan dengan retribusi apa berkaitan dengan pajak daerah. Itu rejimnya beda. Rejimnya beda, konsekuensi hukumnya juga akan beda. Ketika rejim beda, artinya bahwa perjuangan komunitas surat hijau Surabaya ini dibenarkan. Memperjuangkan untuk dihentikan adanya retribusi. Kalau pemerintah kota berpegang pada itu retribusi, ya konsekuensinya hentikan. Nyantol kemana dia terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Dalam undang-undang itu tidak ada berarti ya? Tidak disebutkan untuk surat hijau? Tadi disebutkan dalam angka 68 pasal 1 tentang ketentuan umum. Itu disebutkan bahwa izin pemanfaatan adalah izin menggunakan ruang. Tidak seperti penghuni surat hijau, nggak masuk dalam definisi ini kan? Nah, itu kalau di dalam bentuk hukum itu disebut fak norm. Fak norm itu norma yang tersamar. Perlu ada penjelasan lagi. Berarti harus ada ketegasan gitu ya. Ya. Apakah surat hijau itu masuk dalam undang-undang itu? Perlu ditegaskan. Betul. Apakah ada apa enggak? Apa ada? Gitu loh. Itu perlu di sana. Perlu ada ketegasan di situ. Kembali bahwa pemerintah kota harus bisa memberikan klarifikasi. Kementerian Dalam Negeri atau Bu Gubernur bahwa ini adalah masuk ranah pasal 68 atau ini masuk ranah 98. Itu ada reasoningnya, ada rasiologisnya, alasan hukumnya apa dimasukkan ke sini, alasan hukum apa dimasukkan ke sini. Berarti perda khususnya
nggak nyambung dengan undang-undang ini, yang perda yang ada sekarang ini? Kalau saya melihat, maka pemerintah kota punya kewajiban. Ini kewajiban loh ya, bukan hak. Ini kewajiban. Klarifikasi ini? Iya, sifatnya normatif dan bersifat imperatif. Harus melakukan sebuah klarifikasi terhadap ini. Untuk penegasan posisi IPT tadi ya? Retribusi apa pajak daerah? Oke Tretan, sudah jelas kan apa yang disampaikan. Jadi surat klarifikasi ini tujuannya mempertegas status IPT. Ya. Ya, apakah retribusi atau pajak daerah. Nah, dalam hal ini pemerintah kan belum tegas. Ya. Oleh karena itu diminta untuk klarifikasi. Nah, sekarang ketika ini sudah diterima pemerintah Kota Surabaya, katanya sih diberi waktu 15 hari ya, untuk menjawab surat ini. Andaikan pemerintah kota nggak menjawab surat klarifikasi ini atau tidak melakukan klarifikasi, kira-kira resiko hukumnya ada nggak Pak Sri? Ya tentu, karena ini birokrasi pemerintahan. Ini merupakan dari satu sistem pemerintah negara Indonesia itu kan Surabaya masuk bagian Indonesia. Surabaya masuk Jawa Timur. Ya. Jawa Timur masuk Indonesia. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ingat ya, ini adalah dana perimbangan pusat daerah, akan berakibat. Kalau dia tetap tidak mau melakukan perubahan, pasti ada implikasinya. Bisa dijelaskan secara tegas kepada pemirsa, implikasinya apa Pak Sri? Biar pejuang surat hijau juga puas nanti. Jago, ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah. Jadi saya katakan, Surabaya bagian dari provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur bagian dari Negara Kesatuan Indonesia. Ingat beberapa waktu yang lalu, Bu Sri Mulyani juga nyentil sama Bu. Ya tahu, Bu Kofifa disentil dan lain. Itu berkaitan dengan dana perimbangan yang nantinya ada transfer kepada daerah berkaitan dengan ini. Kembali pada batas waktu tadi. Dalam Undang-Undang 16 2014, itu juga sudah disebutkan 30 tahun 2014, sistem pemerintahan, sistem administrasi pemerintahan. Di dalam administrasi pemerintahan ada hak, ada kewenangan, ada batas waktu, ada tindakan. Kalau tindakan tidak melakukan itu apa yang akan dilakukan, tindakan itu apa yang itu semua ada Mas. Oke Tretan, meskipun Pak Sri tidak menjawab secara spesifik, saya bisa meraba-raba. Ketika nantinya pemerintah kota tidak menjawab klarifikasi ini, maka akan ada dampak-dampak, terutama terkait dengan anggaran daerah. Oke Tretan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Pak Sri terkait surat klarifikasi dari Kemendagri ini. Semoga apa yang dijelaskan Pak Sri bisa menjadi atau bisa menambah wawasan para Tretan, dan utama pada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan DPRD Surabaya agar segera mengevaluasi Perda nomor 1 tahun 2022. Karena kalau tidak dievaluasi akan ada dampak tentang implikasi yang memungkinkan adanya dana perimbangan pusat daerah. Oke Tretan, assalamualaikum dan sampai jumpa di lain kesempatan. Merdeka. Merdeka.